Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita bergabung sekarang dengan koresponden CNN Indonesia, ada Bella Mulahela. Bella, selamat malam. Bella, persisnya seperti apa yang disampaikan oleh Kapus Penkum tadi berkaitan dengan eh, rencana pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini? Ya, selamat malam Putri. Betul sekali, memang tadi sekitar pukul 6 pihak dari Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Ketut Sumendana ini mengkonfirmasi bahwa terkait dengan pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini hari ini mangkir ataupun tidak hadir dalam panggilannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi fasilitas izin ekspor minyak goreng atau minyak sawit mentah ataupun CPO pada periode 2021 hingga 2023. Di mana memang sebelumnya ini pihak Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemeriksaan Airlangga Hartarto ini pada hari ini sekitar pukul 8.30 pagi. Namun pihak dari Menko Perekonomian tersebut tidak bisa hadir pagi tadi dan dijadwalkan ulang pada sekitar 3 ataupun 4 sore waktu Indonesia Barat untuk pemanggilan sebagai saksinya di Kejaksaan Agung. Namun tadi kami awak media telah menunggu sampai pukul 6 ataupun setengah 7 waktu Indonesia Barat. Ini memang pihak dari Airlangga Hartarto tidak hadir ataupun tidak datang ke panggilan ataupun pemeriksaan yang sudah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Di mana memang pihak Kejaksaan Agung juga mengkonfirmasi pihak dari Airlangga Hartarto ini tidak memberikan konfirmasi ataupun alasan keterangan mengapa dirinya tidak bisa hadir pada pemeriksaan pada hari ini. Ditanya terkait sudah berapa kali pihak Airlangga Hartarto ini diberikan panggilan, ini memang pihak dari Kejaksaan Agung tidak bisa menegaskan secara pasti sudah berapa kali pemanggilan, namun memang bisa dipastikan pihak Kejaksaan Agung ini pada hari Kamis nanti akan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan kembali dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksinya ini pada hari Senin 24 Juli 2024. Putri, terkait dengan pemanggilan Airlangga Hartarto ini pihak Kejaksaan Agung juga sudah mengkonfirmasi terkait peran ataupun apa yang dilakukan pihak dari Airlangga Hartarto, di mana memang pihak Kejaksaan Agung ini melihat bahwa izin ataupun pelaksanaan terjadinya perizinan fasilitas ekspor di Kementerian Perekonomian ini memang sudah terjadi pada periode 2021 dan 2022. Dari maka itu pihak dari Kejaksaan Agung ingin mendapatkan konfirmasi ataupun kejelasan serta keterangan terkait dengan kejadian tersebut yang telah merugikan negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Pihak Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yaitu yang pertama mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana, yang kedua anggota tim asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, yang ketiga komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian, dan keempat senior manajer corporate affair PT Victorindo Alam Lestari, dan yang kelima adalah general manager bagian general affair PT Musimas Pierre Togasi Sitonggang. Dan tidak hanya 5 nama tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Jampitsus juga telah menetapkan 3 perusahaan ataupun korporasi terkait hal tersebut, yaitu adalah dugaan korupsi di ekspor minyak kelapa sawit ataupun CPO sebagai tersangka korporasi dalam perkara kasus ini, yaitu pada pekan lalu ataupun pada bulan lalu, yaitu tanggal 15 Juni telah menetapkan 3 perusahaan korporasi, yaitu yang pertama adalah Wilmar Group, yang kedua adalah Permata Hijau Group, dan yang ketiga Musimas Group. Sampai saat ini memang pihak dari Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi dan telah kurang lebih adalah 17 saksi yang sudah diperiksa dari 3 tersangka itu saya sebutkan ataupun 3 tersangka korporasi tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah melakukan penggeledahan beberapa kantor dan juga 1 kantor cabang bank yang ada di kawasan ataupun yang ada di daerah Medan, di mana memang pihak dari kasus ini ataupun korporasi ini telah merugikan tadi negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Selain itu perbuatan ini juga telah berdampak kepada perekonomian ataupun terjadinya masalah perminyakan di Indonesia, di mana pada beberapa saat lalu ini menimbulkan dampak yang signifikan, di mana terjadinya kemahalan serta kelangkaan dari minyak goreng sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat, khususnya di pihak komoditas minyak goreng. Dalam akibatnya pihak dari kasus ini dalam rangka mempertahankan daya beli, pemerintah ataupun negara ini telah melangsungkan bantuan dengan nilai
uang tunai sebesar 6,19 triliun Putri. Dan memang pihak dari Kejaksaan Agung ini menegaskan bahwa pihak dari Kejaksaan Agung akan tetap profesional untuk mengatasi masalah seperti tersebut, tidak melihat dari masalah politis ataupun politisasi yang terjadi di kedudukan ataupun kabinetnya Presiden Joko Widodo saat ini. Dan pihak dari Kejaksaan Agung menegaskan bahwa kepada yang terpanggil ataupun kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini diharapkan ikut hadir ataupun melakukan ataupun pemeriksaan tersebut hadir pada pekan depan, yaitu pada hari Senin 24 Juli yang akan datang. Nanti Putri kami akan mengupdate pada pekan depan bagaimana kelangsungan ataupun kehadiran ataupun misalnya tidak terjadi ataupun tidak hadir dalam panggilan yang sudah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung selama 2 kali. Kembali ke Anda, Putri. Baik, terima kasih Bella Mulahela, koresponden CNN Indonesia langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih.